Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rivalni dengan NIM 18024050063. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum dan Politik Agraria. Ya, langsung saja. Soal yang pertama yaitu jelaskan definisi politik dan hukum agraria. Definisi politik itu merupakan hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah maupun negara. Sedangkan hukum agraria adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum, baik hukum perdata maupun hukum tata negara. Kemudian soal yang ketiga, hukum agraria yang dikembangkan pada masa penjajahan difungsikan untuk memenuhi kebutuhan negara penjajah dan memiskinkan rakyat jajahan. Ada 4 ciri pokok politik hukum agraria pada masa kolonial. Jawabannya yang pertama yaitu dominasi, eksploitasi, diskriminasi, dan dependensi. Ya, baik. Soal yang berikutnya yaitu nomor 4. Sebutkan dan jelaskan hak-hak atas tanah barat. Yang pertama adalah hak eigendom. Hak eigendom itu merupakan hak milik dalam peraturan tanah barat. Kemudian yang kedua adalah hak erfpek, merupakan hak guna usaha untuk hak guna usaha atau hak kebendaan untuk menikmati kegunaan tanah. Kemudian yang ketiga adalah hak obstal, adalah hak numpang karang. Dan yang keempat merupakan hak gebrek, adalah salah satu jenis dari hak eigendom. Kemudian soal berikutnya yaitu soal nomor 5. Sebutkan dan jelaskan 5 macam hak atas tanah yang Anda ketahui. Yang pertama adalah hak milik. Hak milik itu merupakan adalah hak turun-temurun yang terkuak dan terpenuhi, yang dapat dipunyai orang atas tanah. Kemudian hak guna usaha. Yang ketiga hak guna bangunan. Hak guna bangunan itu adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah. Soal berikutnya yaitu soal nomor 6. Jelaskan definisi pengadaan tanah dan apa yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam sistem pengadaan tanah tersebut, serta sebutkan 3 contoh objek apa saja yang termasuk dalam kepentingan umum. Pengadaan tanah merupakan setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberi ganti rugi kepada yang melepaskan atau yang menyerahkan tanah. Kemudian, kepentingan umum dalam sistem pengadaan tanah bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan. Kemudian contoh objek apa saja yang termasuk dalam kepentingan umum. Yang pertama contohnya yaitu pembangunan rumah ibadah, pembangunan pasar, dan pembangunan sekolah. Berikutnya yaitu soal nomor 7. Konflik agraria di Indonesia masih saja terus berlangsung, bahkan semakin meningkat. Pertanyaan pertama, menurut Anda apa saja penyebab terjadinya konflik agraria tersebut? Ya, menurut saya terjadinya konflik agraria itu yang pertama disebabkan karena persyaratan belum lengkap, yang kedua berkasnya tidak sesuai, dan yang ketiga itu datanya tidak lengkap. Kemudian sebutkan 1 contoh konflik agraria yang Anda ketahui dan apa solusi untuk mengatasi konflik agraria tersebut. Contoh kasusnya yaitu sengketa tanah atau perselisihan tanah yang melibatkan hukum. Kemudian cara penyelesaiannya yaitu kita harus mengetahui siapa pemilik tanah tersebut. Kemudian kita juga harus mencari tahu keaslian sertifikatnya. Dan yang terakhir kita mengumpulkan data, kemudian melakukan mediasi. Soal yang terakhir nomor 8 yaitu jelaskan keterkaitan antara reforma agraria atau reformasi pertahanan dengan kesejahteraan petani. Keterkaitan antara reformasi agraria dengan kesejahteraan petani itu sangat erat, karena
reformasi agraria itu menjamin pemerataan masyarakat yang menyeluruh termasuk para petani industri. Ya, mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih.